Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara sekalian, jemaat Maturia yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu hari ini, tanggal 6 September tahun 2020, kita merayakan Hari Pendidikan Teologia KE dan akan beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Kita percaya kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus selalu berada dalam kehidupan kita sekalian. Atas nama Majelis Jemaat, kami menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berulang tahun dari tanggal 6 sampai dengan 12 September tahun 2020. Kiranya sukacita, kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus selalu melingkupi saudara dan keluarga. Untuk informasi pelayanan dan keuangan dapat dilihat pada berita yang disampaikan setiap minggu kepada Bapak Ibu bersamaan dengan liturgi lengkap yang sudah dibagikan. Apabila ada yang kurang jelas dan keliru dalam dapat menghubungi Badan Pekerja Harian Majelis Maturia via telepon atau via pendeta yang melayani kita pada hari ini adalah Pendeta Merlin Lampe SMPH. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Jemaat sekalian diundang berdiri. Pada saat ini kita berhimpun bersama dalam perayaan Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Panglis. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk menopang dan meningkatkan kualitas kehidupan. Demikian juga pendidikan teologi sebagai refleksi atas iman juga hadir dalam panggilan khusus supaya manusia mengenal Tuhan. Firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal pasal 9 ayat 10. Pendidikan teologi menjadi sangat berguna untuk mentransformasi hidup manusia serta membentuk insan-insan unggul yang memiliki hati teguh melayani di ladang pelayanan Gereja Kalimantan Panglis dan ladang pelayanan lainnya. Oleh karena itu, perayaan ini dengan subtema menjadi teladan dalam tanggung jawab adalah bentuk penghayatan panggilan dalam pendidikan teologi sekaligus perayaan jemaat guna memberikan dukungan nyata kita atas panggilan itu. Mari kita berdiri menghadapi Tuhan, menyanyikan pujian bagi namanya. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 14, bait yang pertama sampai yang kedua, muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan
Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa, yang tidak dapat kita pahami besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran. Ia tidak menindasnya. terpujilah Allah yang Maha Adil. Ajarlah kepadaku kebijaksanaan dan pengakuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita, serta mengaku segala kesalahan yang kita perbuat. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Mulia, kami mengaku bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu karena kesalahan yang kami perbuat. Sebab kami berdosa terhadap Engkau, kami pun memberontak sejak dulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian lain seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin, tidak ada yang memanggil nama-Mu atau bangkit untuk berpegang kepadamu. Kami tidak sungguh-sungguh melayani dan setia dalam panggilan pelayanan sebagai hamba-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 29, baik yang pertama hingga yang kedua, Di Muka Tuhan Yesus. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 ayat 8.
Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang memuji nama-Mu, sebab Engkaulah Tuhan pemilik kehidupan, memperkenankan kami untuk melayani-Mu dan membentuk kami menjadi hamba yang setia. Kami berhimpun karena anugerah-Mu serta menaikkan ucapan syukur atas kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Engkaulah Tuhan sumber segala hikmat dari pengetahuan, sehingga jalan kami selalu dituntun oleh kebenaran-Mu. Jadikanlah kami tekun untuk menemukan kehendak Tuhan pada setiap perkataan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang kami baca dan dengar dapat menjadi pedoman bagi diri kami untuk selalu bisa berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Dan kiranya firman yang kami baca ini juga dapat tertanam dalam diri kami, sehingga kami bisa mewujudkan dalam tindakan nyata di tengah kehidupan gereja, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menjadikan kami sebagai hamba yang dapat menjadi teladan dan tanggung jawab untuk semakin setia melayani-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Naskah KE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Yang demikian bunyinya, tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu haruslah jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya haruslah dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi serta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Harusnya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apanya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah
sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Sampai sedemikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53, bait yang pertama sampai yang kedua. Tuhan Allah telah berfirman. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan nas ini, mari kita berdoa. Segala puji dan hormat serta ucapan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Sebab besar kasih setia Tuhan yang telah memimpin memelihara kami sampai pada saat ini. Kami tetap diberikan kesempatan untuk bisa beraktivitas. Saat ini ya Tuhan, kembali kami berharap kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun kami, di mana kami akan mendengar firman-Mu.
kasih ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami naikkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20 dengan judul perikop tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah keempat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disaksikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, datanglah. Tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Minggu 6 September adalah hari memperingati pendidikan teologi GKI. Saudara, di dalam Tuhan, jika di dalam nas ini, bagaimana cara memberikan bimbingan kepada seseorang yang telah melakukan dosa atau kesalahan. Jika hal ini terjadi, diharapkan memberikan nasihat kepada mereka, tetapi dengan sistem empat mata. Artinya, memberikan bimbingan atau nasihat hanya berdua, tanpa ada orang lain, dan hal ini dilakukan agar menghindar dari harga diri seseorang atau tidak mempermalukan orang tersebut. Tapi jika tidak mau mendengarkan nasihat, maka bawalah lagi orang lain, satu atau dua orang, dengan alasan bahwa keterangan dari dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disaksikan.
Jika tidak mau mendengar atau bertobat, mengakui kesalahan dan dosa, maka dibawa lagi di kelompok jemaat. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, kategori jemaat terdiri dari banyak orang. Sebagai warga jemaat, mereka mendapat kepercayaan dari Tuhan agar menjadi anggota jemaat yang dapat menjadi soko guru di bait Allah. Bandingkan Wahyu pasal 3 ayat 13. Tugas dan tanggung jawab yang mulia diberikan Tuhan kepada kita sebagai anggota jemaat untuk memberikan contoh teladan yang baik dalam hidup, sehingga predikat yang kita sandang sebagai warga jemaat tidak menjadi batu sandungan atau menjadi alat pengukur yang tidak baik atau negatif, tetapi menjadi alat pengukur yang baik atau positif. Sidang jemaat Tuhan, jika saudara yang berbuat dosa tidak lagi mau berubah atau bertobat dan tetap bertahan dalam dosa, dalam kebiasaannya, maka vonis bagi saudara tersebut adalah seorang yang tidak mengenal Allah. Ayat yang ke-17. Begitu panjang proses untuk menyadarkan seseorang yang telah berbuat dosa untuk bertobat, seperti dalam konteks nas ini. Proses demi proses harus dilaksanakan. Harapan Tuhan agar bagaimana cara mengasihi mereka yang telah berbuat dosa dengan melakukan pendekatan yang baik, bukan mengucilkan mereka dari kepercayaan mereka, mengucilkan mereka dari hadapan Tuhan. Kepada warga jemaat yang menjadi jemaat yang sungguh-sungguh hidupnya di dalam Tuhan, nas ini memberi pengertian bagi kita bagaimana sesungguhnya menjadi anggota jemaat yang diharapkan oleh Tuhan, yaitu sebuah persekutuan yang memberikan pendidikan yang baik bagi yang melakukan dosa dengan cara mengasihi. Saudara, sidang jemaat Tuhan bertepatan dengan Hari Pendidikan Teologi GKE hari ini mengingatkan kita bahwa kita yang tergabung sebagai anggota gereja atau anggota jemaat untuk menjadi soko guru atau contoh teladan sesuai dengan fungsi atau jabatan kita di dalam jemaat. Saudara, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, sebab kita dipercayakan sebagai soko guru yang melebihi segala sesuatu. Jadilah soko guru yang baik. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan atas anugerah kasih dan kepercayaan Tuhan untuk kami, di mana kami boleh hidup dan menikmati segala sesuatu yang telah Tuhan
yang menyenangkan kami, atau mungkin membawa kami kepada hal-hal yang tidak menyenangkan secara manusiawi. Tetapi rencana Tuhan, ciptaan Tuhan, semuanya baik untuk kami. Terima kasih hari ini kami boleh beribadah di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Setiap anggota keluarga kami boleh terlibat dalam kebaktian ini. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Biarlah kami diberkati dalam ibadah ini. Dalam kesempatan ini pula Tuhan, berkaitan dengan Hari Pendidikan Teologi GKE, kami berdoa untuk Sekolah Tinggi Teologi GKE Banjarmasin dan juga Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak. Dua pendidikan ini dikelola oleh GKE dengan maksud untuk mencetuskan atau menciptakan generasi penerus untuk dapat memberikan bimbingan dan memimpin warga jemaat untuk selalu hidup dalam kebenaran, untuk selalu bisa meninggalkan sikap dan cara hidup dalam dosa. Berkati dua pendidikan ini Tuhan, dan biarlah melalui pendidikan ini GKE bisa menciptakan tenaga yang terampil untuk memberikan bimbingan bagi jemaatnya. Kesempatan ini pula Tuhan kami berdoa untuk warga jemaat-Mu di GKE Marturia. Berkati dan sertai seluruh warga jemaat-Mu Tuhan dalam keadaan mereka. Jika mereka bersuka cita karena ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan mereka, lengkapi dan sempurnakan sukacita mereka dan berkati mereka. Jika mereka dalam keadaan sakit atau berduka cita atau dalam banyak hal yang lain yang mereka hadapi, yang menjadi tantangan dalam kehidupan mereka, lawatlah mereka Tuhan, sehingga mereka juga memperoleh pertolongan dari Tuhan dan terlepas dari pergumulan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Majelis Jemaat GKE Marturia, pendeta, penatua, diakon, BPH, pengurus kategorial, panitia pembangunan, dan semua perangkat yang mengatur penata layanan di GKE Marturia ini. Berkati mereka Tuhan, beri kesehatan dan roh hikmat, kebijaksanaan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk GKE secara keseluruhan, mulai dari kepengurusan tingkat majelis sinode sampai kepada majelis jemaat dan calon jemaat. Berkati mereka semua Tuhan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab sesuai dengan program yang sudah ditetapkan. Beri roh hikmat, kemampuan, kesehatan kepada mereka semua, sehingga GKE dapat tetap eksis melayani di seluruh kawasan pelayanan GKE. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami Indonesia. Ya Tuhan, berkati para pemimpin kami yang ditugaskan dari tingkat pusat, yaitu Presiden, sampai tingkat yang
sehingga menemukan solusi yang terbaik untuk mengatasi situasi pandemi ini. Tolonglah Tuhan agar negara kami ini tetap berjalan baik dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, dan kami tidak mengalami krisis ekonomi. Ya Tuhan, berkati pemimpin kami dengan hikmat dari Tuhan Engkau anugerahkan bagi mereka. Terima kasih juga Tuhan, untuk hari ini kami yang bertugas, agar Tuhan berkati sehingga pelayanan yang kami lakukan melalui rekaman ini boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Terima kasih ya Bapa, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Amsal pasal 11 ayat 24 sampai dengan 25. Kita berdoa untuk persembahan yang akan kita serahkan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu yang tak pernah putus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena boleh diperkenankan mengenal Engkau dan menyerahkan hidup kami dalam kuasa kasih-Mu. Karena itu, saat ini kami akan mempersembahkan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 294, baik yang pertama dan seterusnya, beribu lidah patutlah.
sehingga kita menjadi insan yang unggul dalam pelayanan yang penuh tanggung jawab sambil mengingat perkataan Tuhan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Matius 25 ayat 23. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi